pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bersukacita. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Pak Firman di channel Belajar dengan Gembira. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dampak dosa bagi kehidupan manusia. Tetap semangat untuk belajar. Mari bersama-sama kita simak video pembelajarannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengarkan kata dosa. Apakah dosa itu? Mari bersama-sama kita menyaksikan kisah Kain dan Habel untuk memahami kira-kira apakah dosa itu. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, dari kisah Kain dan Habel ini
ada beberapa sifat Allah yang nampak, yaitu yang pertama, Allah itu maha benar. Ia menerima Habel dan persembahannya. Ia tahu mana yang terbaik yang dipersembahkan dengan sukarela, dengan keikhlasan. Yang kedua, Allah itu maha tahu. Sebelum bertanya, Allah sudah mengetahui bahwa Kain membunuh Habel. Allah mengetahui semua hal yang dilakukan oleh ciptaannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, bahwa Allah maha suci. Allah membenci dosa. Ia menghukum Kain yang berbuat dosa. Yang keempat, Allah itu sumber rahmat. Allah menasehati Kain untuk berbuat benar dan tidak mengizinkan siapapun untuk membunuh Kain. Sekalipun tadi Kain telah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan siapapun untuk membunuh Kain. Apa yang dilakukan Kain terhadap Habel, yaitu ketika Kain memukul dan membunuh Habel, itu dapat digolongkan sebagai dosa. Berarti dosa adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar perintah Tuhan atau memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, dosa tidak muncul dengan sendirinya, ya. Dosa selalu dimulai dengan adanya bibit kecil yang tumbuh di dalam hati kita, atau dalam bahasa lain, bahwa dosa merupakan perbuatan yang disengaja untuk dilakukan. Ada motif atau ada niat untuk melakukannya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi dosa diawali dengan bibit kecil, misalnya iri hati, dengki, dendam, amarah, angkuh, serakah, ingin menguasai, dan lain sebagainya. Di dalam kisah Kain dan Habel, ya, dosa yang dilakukan oleh Kain bermula dari rasa iri hati dan amarah ketika menyaksikan bahwa persembahan adiknya Habel lebih diterima di hadapan Tuhan. Dosa sangat berdampak buruk di dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di sana kita melihat bahwa relasi antara Allah, manusia, dan ciptaan yang lain terjalin di dalam relasi yang hangat, relasi yang penuh dengan kasih, hidup berdampingan bersama di Taman Eden. Namun, ketika dosa menguasai kehidupan manusia, membuat rusaknya relasi antara Allah, manusia, dan ciptaan yang lain. Kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, ya, ketika manusia berdosa, manusia memberontak dan tidak taat kepada Allah, sehingga relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia, Adam, lalu kemudian menyalahkan Hawa, yang menunjukkan bahwa relasi antar manusia juga rusak. Dan bahkan relasi manusia dengan ciptaan yang lain, ketika Adam menyalahkan si ular yang menggoda, juga rusak. Artinya bahwa dosa telah merusak, yang membawa jurang antara kita dengan ciptaan yang lain dan kita dengan Allah. Jadi relasi antara kita dengan yang lain menjadi rusak. Dosa membawa dampak bukan hanya bagi diri sendiri,
tetapi juga membawa dampak bagi orang lain. Dampak dosa bagi orang lain yang pertama adalah dosa menyakiti hati sesama atau orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, dosa menimbulkan kepedihan atau kesedihan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang selanjutnya, dosa menimbulkan rasa tersiksa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sementara itu, dampak dosa bagi diri sendiri adalah yang pertama, dosa menimbulkan rasa bersalah. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak baik, selalu memunculkan rasa bersalah di dalam diri kita. Yang kedua, dosa menimbulkan perasaan tidak tenang. Yang ketiga, dosa menimbulkan rasa cemas. Tidak ada damai di dalam hati kita karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah, yang keempat yang harus kita garis bawahi bahwa dosa itu menimbulkan hukuman kekal. Seperti yang tercantum di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut berarti hukuman yang kekal, penderitaan yang kekal. Tuhan memandang bahwa dosa merupakan hal yang serius, bukan hal yang main-main. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghapuskan dosanya sendiri. Hal itu terjadi karena manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan, untuk memberontak terhadap Allah. Biasanya manusia seringkali melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga bukannya dosa itu semakin berkurang, seringkali justru manusia melakukan dosa-dosa yang baru sehingga dosanya semakin bertambah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghapuskan dosanya sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Belajar sejak kita masih kecil untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Hal-hal yang benar adalah hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Hal-hal yang benar adalah sesuatu yang mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang dampak dosa bagi kehidupan manusia. Dosa telah merusak kehidupan kita sebagai manusia, merusak relasi kita dengan Allah, juga dengan sesama ciptaan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa belajar sejak dini untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita belajar untuk menyenangkan Tuhan dan juga untuk mentaati firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Tetap semangat untuk belajar. Kita berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya, masih di channel yang sama, Belajar dengan Gembira bersama dengan Pak Firman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati anak-anak.